Halo semua, selamat datang lagi di DA Movie. Kali ini, aku akan mereview film drama horor berjudul 10 Cloverfield Lane yang dirilis pada tahun 2016. Film ini menceritakan seorang wanita muda yang mengalami kecelakaan mobil lalu terbangun di sebuah bunker dengan dua pria yang bersikeras bahwa suatu peristiwa telah membuat permukaan bumi tidak bisa dihuni. Oke, sebelum aku lanjut ke alur cerita lengkapnya, bagi kalian yang suka channel ini jangan lupa di-subscribe ya. Film berawal dengan diperlihatkannya seorang wanita bernama Michelle yang sedang terlihat galau dan berkemas pergi dari tempat tinggalnya. Di perjalanan, Michelle menerima telepon dari Ben pacarnya. Ben terdengar memohon agar Michelle kembali pulang. Ternyata mereka sedang bertengkar dan Michelle pergi dari rumah karena hal itu. Tiba-tiba, mobil Michelle ditabrak oleh sesuatu yang membuat mobilnya terpental hingga keluar jalan. Michelle pun tersadar di sebuah ruangan dengan kaki yang sudah diborgol. Lalu ia melihat HP-nya berada di sudut ruangan dan kemudian berusaha mengambilnya dengan menggunakan tiang infus yang ada di sana. Dengan susah payah, akhirnya Michelle berhasil mengambil HP-nya, namun ternyata tidak ada sinyal di dalam ruangan itu. Tak lama ia mendengar suara seseorang datang dan membuka pintu ruangan itu. Lalu datanglah seorang pria tua besar yang membawakannya makanan. Pria itu bernama Howard. Howard juga memberikan Michelle tongkat penyangga untuknya berjalan dan kunci dari borgol tersebut. Lalu ia pergi sambil mengunci pintunya lagi. Michelle kemudian menemukan ide untuk menjadikan tongkat tersebut senjata. Ia menajamkan ujungnya dengan menggunakan kunci borgol tadi. Ia pun bersembunyi di balik dinding menunggu Howard datang. Namun Howard tidak kunjung datang. Akhirnya, Michelle mencoba menarik perhatian Howard dengan membakar pakaian dan menaruhnya di ventilasi udara. Asap mulai memenuhi ruangan dan alarm pun berbunyi. Howard pun datang ke sana. Saat Howard masuk, Michelle langsung menyerangnya. Namun Howard berhasil menghindar dan membius Michelle hingga pingsan. Saat tersadar, Howard sudah duduk di hadapan Michelle beserta sarapan untuknya. Michelle memohon agar dibebaskan, namun Howard menjelaskan bahwa ia telah menyelamatkannya dari kecelakaan mobil dan membawanya ke sana. Michelle pun berterima kasih kepada Howard dan meminta agar diizinkan pergi ke rumah sakit. Howard berkata bahwa telah terjadi serangan besar, entah itu serangan kimia atau nuklir. Howard tidak yakin dan semua orang di atas telah tewas. Namun mereka aman di sini. Di sebuah bunker bawah tanah, Howard juga berkata jika Michelle harus istirahat, makan dan menunjukkan rasa hormat kepadanya, lalu pergi dari ruangan itu. Saat tidur, Michelle terbangun akibat suara kendaraan dari atas. Lalu ia menemukan bahwa pintu ruangannya terbuka. Michelle perlahan-lahan berjalan keluar, namun ia terkejut ada pria lain di balik rak makanan. Pria itu bernama Emmett. Emmett tidak ingat sudah berapa hari berada di sana dan berkata kepada Michelle jika udara di luar telah terkontaminasi zat kimia sehingga mereka tidak bisa keluar. Tak lama Howard juga muncul dan menyuruh Michelle untuk mandi. Sambil menuju ke kamar mandi, Howard menunjukkan ruangan-ruangan serta aturan yang ada di sana. Selesai mandi, Michelle menemukan majalah wanita milik Megan. Ia adalah anak dari Howard. Lalu Michelle yang tidak percaya bahwa semua orang telah tewas, berusaha meminta Howard agar mencoba menghubungi polisi. Namun Howard tetap bersikeras bahwa tidak ada yang dapat dihubungi. Lalu Howard membawa Michelle ke pintu masuk bunker itu. Di sana Michelle melihat dua bangkai babi yang terkena gas kimia. Lalu Michelle melihat mobil milik Howard yang penuh goresan dan ada bekas darah. Michelle pun teringat malam saat ia kecelakaan ditabrak oleh mobil yang sama. Saat kembali ke ruangannya, Emmett datang berusaha menghibur Michelle. Emmett menceritakan bahwa ia ikut membantu Howard membangun tempat tersebut dan ia ada di sana karena kemauannya sendiri dan tangannya terluka saat ia berusaha masuk. Emmett juga menceritakan bahwa ia melihat sendiri serangan itu dengan mata kepalanya dan di luar penuh dengan gas kimia yang bisa membunuh makhluk hidup. Michelle berkata jika semua itu bohong dan Howardlah yang telah menabrak lalu menculiknya. Tiba-tiba Howard datang dan berkata makan malam telah siap. Mereka terlihat canggung saat makan. Kemudian Michelle melihat kunci yang tergantung di pinggang Howard, lalu berusaha memancing emosinya dengan cara menggoda Emmett. Howard pun akhirnya memukul meja dan berteriak kepada Michelle. Michelle akhirnya berhasil mencuri kunci di pinggang Howard. Saat mereka kembali melanjutkan makan, Howard yang bermaksud membuka botol minuman menyadari kuncinya telah hilang. Michelle pun langsung memukul kepala Howard dengan botol lalu lari ke pintu keluar. Saat di depan pintu,
Michelle melihat sebuah mobil lalu muncul wanita yang wajahnya penuh dengan luka melepuh. Ia memohon agar diperbolehkan masuk. Howard terus berteriak agar Michelle jangan membuka pintu itu dan tidak membiarkan wanita itu masuk. Wanita itu pun menjadi semakin histeris, lalu membentur-benturkan kepalanya ke kaca pintu hingga berdarah dan tewas. Michelle akhirnya kembali ke kamarnya dan terlihat syok dengan apa yang telah ia lihat. Lalu Howard datang membawakan baju lama milik Megan. Howard juga meminta maaf telah menyebabkan Michelle mengalami kecelakaan karena ia ngebut dan panik saat mengetahui ada serangan. Howard kemudian menyuruh Michelle mandi karena takut tercemar udara beracun yang masuk melalui ensel pintu tadi. Selesai mandi, Michelle mulai terlihat santai, kemudian membantu menjahit luka di dahi Howard yang ia sebabkan sebelumnya. Howard juga bercerita tentang anaknya Megan yang pergi meninggalkannya serta menunjukkan fotonya kepada Michelle. Hari demi hari berlalu dan mereka pun menjadi semakin akrab. Hingga pada suatu hari, ada getaran kuat dan terdengar suara helikopter di atas mereka. Howard berkata itu mungkin milik musuh dan tak lama alarm berbunyi. Ternyata, alat penyaring udara mereka rusak dan pintu menuju ke sana macet terhalang oleh sesuatu. Akhirnya Howard meminta Michelle untuk masuk melalui ventilasi udara dan menyalakan mesin itu kembali atau mereka akan segera kehabisan udara. Setelah melewati ventilasi udara yang sempit, Michelle akhirnya berhasil sampai di tempat alat penyaringan udara dan menyalakannya kembali. Di sana, ia melihat sebuah tangga menuju ke atas. Michelle pun naik dan menemukan ada goresan yang dibuat dari dalam bertuliskan Help di kaca pintu itu serta ada bercak darah. Michelle yang terlihat ketakutan kemudian segera turun, lalu ia menginjak sesuatu yang ternyata adalah anting milik Megan dengan noda darah. Michelle kemudian menceritakan kepada Emmett apa yang ia temukan serta menunjukkan foto Megan menggunakan anting yang sama. Namun Emmett berkata bahwa gadis itu bukanlah Megan, melainkan adik dari teman SMA-nya yang menghilang 2 tahun yang lalu. Mereka juga menemukan foto lain, Howard bersama gadis itu memakai baju yang saat ini Michelle kenakan. Mereka akhirnya menyimpulkan bahwa Howard telah menculik dan membunuh gadis tersebut. Michelle dan Emmett akhirnya merencanakan untuk kabur dengan membuat suatu pakaian pelindung menggunakan tirai serta bahan-bahan yang mereka temukan di sana. Hingga suatu ketika, saat mereka sedang bermain tebak kata bersama Howard, Emmett terlihat mencurigakan selama permainan dan akhirnya membuat Howard curiga. Howard kemudian memanggil Michelle dan Emmett ke kamarnya. Di situ ada sebuah drum yang berisi cairan zat asam yang bisa melarutkan manusia sampai ke tulangnya. Howard memaksa mereka agar mengaku apa yang sedang mereka rencanakan atau akan memasukkan mereka berdua ke dalam cairan itu. Emmett pun berinisiatif mengakui bahwa dirinya berencana membuat senjata untuk merebut pistol milik Howard. Sedangkan Michelle tidak tahu apa-apa soal itu. Mendengar itu, Howard lalu menembak kepala Emmett tepat di depan mata Michelle yang langsung syok. Meskipun demikian, Michelle memutuskan untuk tetap melanjutkan rencananya, membuat pakaian pelindung, namun akhirnya Howard melihat pakaian yang disembunyikan di bawah kasur. Howard pun langsung membanting Michelle ke tembok. Michelle kemudian lari ke kamar Howard, mengambil cairan pendingin. Howard pun mengejarnya hingga sampai di depan pintu kamarnya. Michelle menendang drum zat asam tadi hingga akhirnya mengenai Howard, serta menyebabkan korsleting listrik dan api pun mulai menyala. Kemudian Michelle membawa pakaian yang ia sudah siapkan, lalu masuk ke dalam saluran ventilasi. Howard sempat menusukkan pisaunya ke ventilasi itu, serta menarik kaki Michelle. Namun Michelle berhasil melepaskan diri dan sampai di tangga yang sebelumnya ia temukan. Setelah mengenakan pakaian pengamannya, Michelle kemudian menyemprotkan cairan pembeku tadi pada gembok yang mengunci pintu tersebut dan memukulnya hingga akhirnya Michelle pun berhasil keluar dari tempat itu. Saat berusaha kabur dengan menggunakan mobil milik Howard, pakaiannya tersangkut dan robek. Dengan panik, Michelle berusaha menutup lubang di pakaiannya itu. Lalu di langit Michelle melihat burung berterbangan. Michelle pun memberanikan diri membuka maskernya dan ternyata tidak ada gas beracun seperti yang dikatakan Howard. Di kejauhan, ia melihat ada pesawat aneh, lalu tak lama bunker milik Howard meledak hingga menarik perhatian pesawat itu dan mendekati Michelle. Michelle akhirnya sadar bahwa itu adalah pesawat alien. Beruntungnya, pesawat itu pergi sebelum sampai di tempat Michelle. Michelle kembali berusaha mencari kunci mobil milik Howard, namun ia tidak dapat menemukannya dan melihat mobil lain milik wanita yang sebelumnya ia lihat. Saat akan membuka pintunya, alarm mobil itu berbunyi. Michelle yang ketakutan kemudian bersembunyi di dalam sebuah gudang sambil mengintip ke arah mobil tadi. Dari dalam ladang muncul seekor makhluk alien yang tertarik dengan bunyi alarm mobil itu. Michelle yang kaget melihat sosok alien itu lalu terjatuh sehingga menimbulkan suara. Alien itu pun menghampiri dan memeriksa gudang tempat Michelle bersembunyi.
Beruntung Michelle dapat menemukan kunci mobil itu pada mayat wanita yang ada di sana, dan ia pun mengalihkan perhatian alien tersebut. Michelle lalu beralih ke sebuah rumah yang lampunya menyala. Alien tadi pun mengejar Michelle. Sesampainya di depan rumah, ternyata lampu itu berasal dari pesawat alien yang bersembunyi di baliknya. Pesawat itu mengejar Michelle sambil mengeluarkan gas berwarna hijau. Michelle pun segera memasang kembali maskernya. Ternyata gas tersebut sangat mudah terbakar dan meledak begitu terkena api. Alien tadi kembali mengejar Michelle yang berusaha bersembunyi di dalam mobil dan berhasil menggigit masker miliknya. Lalu tentakel-tentakel besar turun dari atas dan mengangkat Michelle beserta mobil itu ke udara lalu berusaha memakannya. Ternyata pesawat itu juga merupakan sebuah makhluk alien raksasa. Michelle menemukan korek api dan sebotol bir di dalam mobil. Michelle kemudian membuat semacam bom molotov dan melemparkannya ke dalam mulut alien tersebut yang langsung meledak jatuh. Dengan kondisi yang masih syok, Michelle pun akhirnya pergi dengan menggunakan mobil milik wanita tadi. Di tengah jalan, Michelle mendengar siaran di radio yang mengatakan di Houston banyak warga yang masih selamat dan membutuhkan pertolongan, sedangkan di pesisir selatan, pemerintah telah berhasil mengalahkan para alien-alien itu. Michelle pun membelokkan mobilnya menuju ke Houston, dan film pun berakhir. Oke guys, itu saja cerita tentang film 10 Cloverfield Lane 2016. Sungguh ending cukup seru ya. Film ini menunjukkan sisi gelap seorang ayah yang ditinggalkan putri kesayangannya sehingga menculik wanita lain sebagai pengganti dari anaknya. Di film ini sebenarnya tidak diperlihatkan sama sekali sikap jahat dari Howard yang hanya ingin melindungi Michelle dari dunia yang diserang alien. Walaupun dengan cara menculiknya dan dengan karakter kerasnya, kita dibuat menduga-duga kira-kira apa yang Howard lakukan kepada Michelle. Namun adanya sosok alien di film ini agak kurang pas sehingga justru membuat film ini seperti film fiksi. Mungkin jika ada kelanjutan film ini tentang nasib Michelle selanjutnya pasti akan seru. Dan IMDb untuk film ini adalah 7,2. Mungkin segini saja review dan penjelasan film 10 Cloverfield Lane 2016. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya, supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video baru dari DA Movie. Thanks for watching and see you on next video. Bye-bye.